Halo, selamat pagi, siang, atau malam. Kita punya acara spesial hari ini, di mana kita akan mencoba menggabungkan kedua sisi koin, humor dan kebijaksanaan. Saya di sini dengan seorang tokoh yang sangat serius, sangat-sangat serius, dan selalu siap membahas topik yang penting, di antaranya tentang tata niaga timah dan korupsi. Selamat datang, Pak. Terima kasih telah bersedia berada di acara kami. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan ini. Saya siap untuk berdiskusi tentang topik yang serius ini. Baiklah, mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Jika Anda memiliki kemampuan untuk mengubah semua uang di dunia ini menjadi koin timah, apa yang akan Anda lakukan dengan semuanya? Saya pikir patung-patung raksasa dari koin timah akan menjadi pemandangan yang sangat menarik. Setuju? Tentu, itu akan menjadi pemandangan yang unik, tetapi saya pikir akan lebih baik jika kita fokus pada cara-cara yang lebih konstruktif untuk menggunakan kekayaan tersebut untuk membangun masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Sangat serius sekali. Tetapi itu bagus. Sekarang, mari kita bicara tentang peran industri tata niaga timah dalam perekonomian kita. Bagaimana menurut Anda, sejauh mana industri ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, Pak? Industri tata niaga timah memang memiliki kontribusi yang signifikan dalam perekonomian kita. Timah adalah sumber daya alam yang berharga dan menjadi salah satu komoditas ekspor utama negara ini. Ekspor timah tidak hanya memberikan pendapatan besar bagi negara, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah di mana penambangan timah terjadi. Betul sekali. Tetapi, seperti yang kita ketahui, industri ini juga sering dikaitkan dengan masalah korupsi. Bagaimana menurut Anda potensi korupsi dalam industri tata niaga timah bisa diatasi? Memang benar bahwa potensi korupsi selalu ada dalam setiap industri, termasuk industri tata niaga timah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret, mulai dari meningkatkan transparansi dalam semua aspek industri, hingga memperkuat lembaga pengawas dan penegakan hukum. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dan etika bisnis di semua tingkatan industri. Sungguh pencerahan yang luar biasa, Pak. Terima kasih banyak atas wawasan dan pandangan Anda yang berharga. Semoga kita semua dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan industri yang bersih dan adil. Hei, mari kita lanjutkan diskusi kita yang sangat menarik ini. Sekarang saya ingin membawa sedikit humor ke dalam perbincangan kita. Misalnya, jika Anda harus berenang di kolam timah sebagai bagian dari ritual inisiasi baru di industri tata niaga timah, apa yang akan Anda lakukan? Mungkin Anda akan mengenakan topi renang dengan anting-anting timah sebagai aksesorisnya? Hihihi. Sepertinya saya akan memilih untuk tetap menjaga kesehatan saya dan menghindari berenang di dalam kolam timah. Namun, jika itu suatu keharusan, mungkin saya akan mempertimbangkan topi renang dan anting-anting timah sebagai gaya unik untuk acara tersebut. Saya suka kreativitas Anda, Pak. Sekarang, mari kita kembali ke topik serius. Bagaimana menurut Anda, perubahan apa yang diperlukan dalam regulasi atau kebijakan pemerintah untuk mengurangi potensi korupsi dalam industri tata niaga timah? Regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk mengurangi potensi korupsi dalam industri ini. Pemerintah harus memperkuat lembaga pengawasan, meningkatkan transparansi dalam proses perizinan dan pengawasan, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam pemantauan dan advokasi tata niaga timah yang berkelanjutan dan adil. Sungguh masukan yang berharga. Sekarang, jika Anda memiliki kemampuan untuk menjadi superhero, apakah Anda akan memilih menjadi Timah Man yang memiliki kemampuan untuk membersihkan dunia dari korupsi? Meskipun menjadi Timah Man terdengar menarik, saya pikir lebih baik kita semua menjadi pahlawan dalam kehidupan nyata dengan melakukan tindakan nyata untuk memerangi korupsi dan membangun masyarakat yang lebih baik. Itu benar, Pak. Sekarang, mari kita masuk ke dalam detail lebih lanjut. Jadi, jika Anda harus membuat slogan untuk menggambarkan perjuangan melawan korupsi dalam industri tata niaga timah, apa yang akan slogan tersebut? Slogan yang mungkin cocok adalah, bersama melawan korupsi, bersihkan industri, bangun keadilan. Slogan tersebut mencerminkan pentingnya kerjasama untuk membersihkan industri dari praktik korupsi dan membangun sistem yang adil bagi semua pihak terlibat.
Sangat kuat dan menginspirasi. Sekarang, mari kita bicara tentang langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh individu dan organisasi untuk membantu mengurangi korupsi dalam industri tata niaga timah. Apa saran atau strategi yang Anda miliki? Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi dan pentingnya integritas dalam setiap aspek bisnis. Pelatihan dan pendidikan tentang etika bisnis dan tata kelola yang baik juga sangat penting. Selain itu, penting untuk mendukung inisiatif yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam industri, serta untuk melaporkan setiap indikasi praktik korupsi kepada pihak yang berwenang. Tidak diragukan lagi, Pak. Sekarang, mari kita melangkah ke sesi terakhir kita hari ini. Jadi, jika Anda memiliki kesempatan untuk menyampaikan pesan kepada generasi mendatang tentang pentingnya integritas dan kejujuran dalam menjalankan bisnis, apa yang akan Anda katakan? Pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa integritas dan kejujuran adalah pondasi utama dalam membangun karir dan bisnis yang berkelanjutan dan sukses. Selalu prioritaskan nilai-nilai moral dan prinsip dalam setiap keputusan dan tindakan Anda. Ingatlah bahwa kejujuran bukanlah hanya tentang tidak berbuat curang, tetapi juga tentang bertindak dengan integritas dalam semua aspek kehidupan Anda. Pesan yang sangat kuat dan bermakna. Terima kasih banyak atas ujangan yang inspiratif itu, Pak. Sekarang, sebelum kita mengakhiri, apakah Anda memiliki pesan terakhir atau pemikiran penting lainnya yang ingin Anda bagikan kepada audiens kita? Saya ingin mengajak semua orang untuk berperan aktif dalam memerangi korupsi dimanapun mereka berada. Setiap individu memiliki peran penting dalam memastikan bahwa praktik korupsi tidak dibiarkan berkembang. Mari bersama-sama membangun masyarakat yang bersih dan adil bagi semua. Itu benar, Pak. Terima kasih atas semuanya. Sekarang, sebelum kita akhiri, mari kita bicara tentang peran penting media dalam memerangi korupsi dan mendorong transparansi. Bagaimana menurut Anda, apa peran media dalam mengatasi masalah korupsi dalam industri tata niaga timah? Media memiliki peran krusial dalam menyoroti dan membawa ke publik informasi mengenai kasus korupsi dalam industri tata niaga timah. Melalui liputan yang objektif dan teliti, media dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan praktik korupsi yang terjadi, serta memberikan tekanan kepada pemerintah dan institusi terkait untuk bertindak secara tegas dalam menangani masalah tersebut. Selain itu, media juga dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan dan pengaduan terkait praktik korupsi yang mereka temui. Sangat benar, Pak. Peran media dalam memperjuangkan keadilan dan transparansi sangat penting. Terima kasih atas penjelasannya. Sekarang, sebelum kita berpisah, apakah ada pesan terakhir atau ungkapan terima kasih yang ingin Anda sampaikan kepada semua orang yang telah mengikuti percakapan kita hari ini? Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mengikuti percakapan kita hari ini. Semoga diskusi ini telah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya memerangi korupsi dalam industri tata niaga timah, dan memotivasi kita semua untuk bertindak bersama-sama dalam menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan adil. Mari kita lanjutkan perjuangan ini bersama-sama. Itu adalah pesan yang sangat menginspirasi, Pak. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Anda dalam percakapan ini. Semoga Anda sehat dan sukses selalu. Sama-sama, terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita semua dapat menjadi bagian dari perubahan positif dalam masyarakat kita. Sampai jumpa lagi. One, two, three, and four doers.